Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, It's Sarla Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat kamu yang baru datang dan baru bergabung di It's Sarla Hilary channel. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah teman, gimana kabar kamu nih? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Kamu diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan bisnis dan usahamu teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara memilih mesin sealer untuk usaha atau bisnis kita nih. Karena saat ini banyak sekali jenis-jenis mesin sealer dan masih banyak teman-teman UMKM yang masih bingung nih jenis mesin sealer apa yang harus saya gunakan. Oleh karena itu saya akan bahas di video kali ini bagaimana bentuknya, manfaatnya dan juga videonya agar teman-teman memberikan gambaran dan memudahkan teman-teman dalam memilih jenis mesin sealer yang bisa teman-teman gunakan untuk mendukung usaha teman-teman. Oleh karena itu, biar nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembukanya terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, itu video pembuka dari It's Sarla Hilary. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah, terima kasih. Nah teman-teman, kita masuk ke pengantar terlebih dahulu teman-teman ya, agar teman-teman mudah memahaminya. Nah saat ini ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan sebagai pengusaha dalam memasarkan produk agar semakin dikenal luas. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan kemasan produk teman-teman. Nah meski sebenarnya terlihat sederhana nih, ternyata peran dan fungsi kemasan produk ini sangat penting bagi usaha kita teman-teman loh. Jadi dengan adanya kemasan atau packaging ini merupakan suatu teknologi yang bertujuan untuk melindungi sebuah produk pada saat dikirim, disimpan, dan dipasarkan teman-teman. Pengemasan ini dapat juga diartikan sebagai suatu cara dalam menyampaikan barang kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Nah, di dalam era globalisasi saat ini, peran mesin sealer ini dan kemasan memiliki arti dan peran yang sangat penting karena akan selalu berkaitan dengan produk yang kita kemas teman-teman. Selain itu, kemasan juga ini merupakan brand dari usaha yang kita miliki teman-teman. Jadi dengan kemasan yang baik, maka kita akan menimbulkan atau membuat brand kita semakin baik di mata konsumen teman-teman. Tapi jangan lupa, kita wajib gunakan juga mesin sealer dalam melakukan pengemasan ini. Bagaimana sih kemasan? Nah, jadi produk ini merupakan gabungan antara isi dan kemasan, di mana kemasan yang baik ini dapat mengangkat citra suatu produk, meningkatkan nilai jual, dan memberikan nilai tambah dalam penjualan dan dapat melindungi produk dengan baik. Nah, inilah gunanya peran mesin sealer plastik teman-teman. Nah, kemasan ini harus dapat memenuhi harapan konsumen, sehingga kemasan dalam memberi informasi menjadi bagian yang paling penting, di mana pemberian label dan merek menjadi penting sebagai pembeda terhadap kompetitor kita teman-teman. Jadi kita wajib memiliki brand, kemudian kita punya kemasan. Nah, kemasan ini pasti kita membutuhkan sealer untuk melakukan penutupannya teman-teman, atau membuatnya makin kencang. Nah, apa sih manfaat kemasan? Jadi peran kemasan pada produk ini meliputi pertama, sebagai tempat yang memungkinkan diangkutnya suatu produk dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, melindungi produk cuaca, serangan, binatang, kotoran, benturan, dan lainnya teman-teman. Jadi melindungi produk dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan segala informasi tentang produk, brand image, dan sebagai media promosi teman-teman. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi seperti ergonomi atau praktis di bawah nih teman-teman, memudahkan proses penghitungan, pengiriman, dan juga penyimpanan produk teman-teman UMKM nih. Jadi teman-teman wajib tentukan kemasan dan juga bagaimana hasilnya akan saya jelaskan teman-teman. Nah, kebutuhan UMKM, jadi pada saat ini teman-teman, usaha kuliner atau makanan ini menjadi salah satu pilihan usaha yang paling banyak diminati dan dilakukan oleh para pelaku bisnis UMKM, termasuk teman-teman ya. Nah, meskipun begitu, masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dalam usaha kuliner atau makanan ini. Salah satu kendala utama dan yang paling sering dihadapi adalah masalah pengemasan. Jadi peran mesin sealer ini sangat dibutuhkan karena sangat membuat pengamanan bagi usaha kita teman-teman, bagi produk makanan kita teman-teman. Wajib ada nih mesin sealer teman-teman. Nah, bagaimana teknologi UMKM? Jadi saat ini seiring dengan perkembangan teknologi industri teman-teman, para pelaku UMKM ini maupun tidak mau harus mengikuti perkembangan tersebut dengan berbagai inovasi yang dapat meningkatkan usaha yang sedang dijalankannya teman-teman. Nah, perkembangan kemasan produk dan peran mesin sealer plastik ini atau pembungkus makanan
menjadi perhatian penting bagi para pelaku usaha makanan. Nah, sekarang sudah banyak nih tersedia berbagai macam jenis mesin kemasan pembungkus makanan yang tersedia di berbagai pabrik atau toko teman-teman. Dengan pengemasan tentunya harus menggunakan atau memakai mesin pengemas atau pembungkus yang sesuai. Tentu saja nih, berbagai alat ini memiliki berbagai kelebihan dan kekurangannya, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan dari produk teman-teman ya. Nah, tahu nggak teman-teman? Jadi sejarah sealer seperti ini teman-teman. Jadi ternyata metode yang jadi andalan selama ini adalah konsep paling sederhana dari mesin sealer, di mana untuk sebuah produk mesin sealer ini sangat berguna dan sangat penting karena tanpa sealer produk yang ada bakal rusak dan nggak bisa dijual teman-teman. Nah, nggak hanya itu teman-teman, ternyata mesin sealer juga penting banget nih buat hampir semua produk, mulai dari makanan sampai cairan kimia sekalipun butuh sesuatu yang namanya sealer teman-teman. Nggak kebayang kan kalau kita beli produk tapi nggak ditutup atau dikemas dengan baik, pasti kita nggak mau beli nih. Nah, dari dulu sebenarnya orang tua kita sudah mengajarkan sealer otomatis teman-teman atau sealer alami. Nah, jadi mesin sealer alami itu adalah yang diciptakan paling sederhana, yaitu adalah lilin teman-teman. Tahu kan? Metode merekatkan kemasan manual yang digunakan pada lilin. Mungkin teman-teman sering beli jajanan dan itu ditutup pakai lilin. Itu adalah metode sealer sederhana awalnya teman-teman. Nah, saya akan jelaskan satu persatu jenis-jenis sealer yang ada di dalam kehidupan dari bisnis kita teman-teman. Yang pertama adalah food sealer teman-teman. Nah, food sealer ini sesuai dengan namanya adalah food sealer dioperasikan dengan menggunakan pedal kaki teman-teman. Jadi food sealer ini cukup populer digunakan di industri-industri tertentu, terutama di sektor-sektor makanan, di mana penggunaan food sealer ini cukup mudah dan karena dioperasikannya dengan pedal di kaki teman-teman, maka pengguna yang menggunakan mesin ini perlu berdiri atau duduk juga teman-teman. Nah, untuk industri kopi dan makanan ringan, menggunakan food sealer ini untuk pengemasan sangatlah direkomendasikan teman-teman. Selain itu, produk-produk yang menggunakan bahan-bahan pengemasan aluminium foil, copper foil, dan campuran poliestiren teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya produk makanan atau kopi atau minuman, nah ini bisa menggunakan food sealer. Nah, akan saya jelaskan ini gambar-gambar foto dari food sealer teman-teman. Jadi di sini jenisnya seperti ini gambarannya, dan ini perkiraan harga teman-teman yang sudah saya cek di berbagai macam marketplace teman-teman. Teman-teman juga mungkin bisa cek di toko offline-nya ya. Ini bentuk dari mesin food sealer teman-teman. Jadi mungkin baru teman-teman ada yang baru tahu, ini bentuk dari mesin food sealer. Untuk harganya sekitar 800 sampai 900 ribu. Jadi masih cukup murah teman-teman, di bawah 1 juta rupiah teman-teman. Dan cara penggunaan juga cukup gampang teman-teman. Jadi teman-teman tinggal injak aja, itu ada pedal kakinya, nanti di sini akan menutup. Nah, saya akan jelaskan secara videonya ya. Nah teman-teman, ini bentuk dari mesin food sealer teman-teman. Cara penggunaan cukup mudah teman-teman. Jadi teman-teman tinggal nyalakan power on off-nya, kemudian teman-teman siapkan produk yang akan teman-teman sealer. Nah, ini sebagai contoh teman-teman ya. Dilihat itu ada pedal kaki di bawah, diinjak, kemudian kita lihat, jadi tinggal ditekan saja pemanasnya teman-teman. Jadi hanya menggunakan kaki untuk melakukan perekatan seperti itu bahasanya lah. Nah, nih tuh sangat mudah sekali teman-teman ya. Kita lihat hasilnya teman-teman. Jadi sangat kuat, sangat cukup, ini terutama untuk produk-produk makanan. Nah, yang selanjutnya sealer kedua adalah hand sealer teman-teman. Jadi hand sealer ini mungkin teman-teman sudah sering gunakan. Jadi selain food sealer, mesin hand sealer juga ini paling banyak digunakan oleh para industri, apalagi industri UMKM nih teman-teman. Jadi mesin hand sealer ini tergolong sangat sederhana dan dengan ukuran yang juga sangat mini serta harganya sangat murah teman-teman. Nah, untuk kemasan-kemasan berbahan plastik cocok banget nih pakai mesin hand sealer ini teman-teman, karena daya rekat yang ada juga cukup maksimal, membuat produk yang ada tidak terkena udara. Nah, produk-produk yang butuh perlindungan khusus agar tidak terkena kontaminasi udara sangat disarankan untuk menggunakan mesin hand sealer ini teman-teman. Nah, saya sudah cek teman-teman untuk gambar mesin hand sealer seperti ini teman-teman. Jadi harganya juga sangat murah teman-teman. Kalau tadi yang food sealer itu di bawah 1 juta, ternyata kalau mesin hand sealer ini teman-teman, ini kita bisa lihat ada 100 ribu, 200, ada 100. Jadi masih di bawah 300 ribu rupiah teman-teman. Dan ini teman-teman sangat mudah mendapatkannya, bisa di toko offline ataupun di marketplace atau toko online teman-teman. Jadi buat teman-teman punya produk yang masih simple ya teman-teman, ini bisa menggunakan mesin hand sealer ataupun dengan mesin food sealer. Jadi teman-teman, triknya silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman dan juga sesuaikan dengan budget yang teman-teman miliki dalam membangun usaha teman-teman ya. Jadi nah, akan saya jelaskan secara video juga teman-teman ya, wajib disimak nih ya. Ini cara menggunakannya teman-teman. Jadi persiapkan kemasan yang telah terisi teman-teman. Saya contohkan dengan air. Nah, kemudian kita nyalakan dulu teman-teman, atur tingkat kepanasannya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Setelah itu masukkan plastiknya yang akan kita sealer. Jepit kemasan dan tahan hingga lampu merah berkedip. Jadi nanti ada bunyi tip. Nah, lampu merah itu berkedip, berarti itu sudah cukup teman-teman. Nah, kemasan sudah tersegel dengan rapih teman-teman. Silahkan dicoba. Kita putar-putar teman-teman. Jadi sangat mudah, sangat gampang sekali dengan menggunakan mesin hand sealer ini teman-teman. Harganya juga cukup terjangkau
terjangkau dan cukup murah teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah mesin cup sealer teman-teman atau cup sealer teman-teman. Jadi kalau jenis yang satu ini pasti kamu udah familiar banget deh. Mesin food sealer ini dan hand sealer mungkin hanya bisa kamu temukan di tempat produksi barang tertentu. Nah, berbeda nih dari cup sealer ini yang bisa kamu temuin kalau kamu lagi beli boba ataupun beli teh botol ataupun teh poci teman-teman ya. Betul. Bisnis yang jualan boba atau sejenis minuman ini pasti pakai cup sealer untuk menutup gelas yang penuh dengan rasa manis itu teman-teman. Sesuai dengan namanya nih, cup sealer ini memang ditujukan untuk cup atau gelas plastik teman-teman. Dimana cup sealer ini supaya aman dan terhindar dari tumpahan-tumpahan teman-teman. Nah, setiap cup sealer ini juga bisa dengan sangat mudah ditemukan dan dioperasikan. Daya listriknya juga digunakan pun sangat rendah teman-teman. Nah, ini bentuk cup sealer teman-teman. Jadi pasti teman-teman sudah paham, sudah lihat teman-teman itu berbagai macam minuman ya. Nah, ini untuk harganya sendiri teman-teman, ini saya cek itu ada yang mulai 500, 600, 700 teman-teman. Jadi masih di bawah 1 juta dan ini khusus buat teman-teman UMKM atau usaha yang memiliki yaitu cup sealer untuk minuman teman-teman ya. Jadi cup sealer ini digunakan kebanyakan untuk minuman teman-teman, baik itu minuman jus, kemudian boba, teh poci atau lainnya teman-teman yang memiliki minuman. Nah, silahkan teman-teman bisa gunakan mesin cup sealer ini teman-teman, dan harganya pun masih mudah dan masih terjangkau. Nah, akan saya jelaskan secara videonya teman-teman, wajib disimak ya. Nah, ini teman-teman videonya dalam menggunakan mesin cup sealer teman-teman. Jadi wajib disiapkan ya teman-teman untuk produknya terlebih dahulu yang akan kita cup. Di sini akan saya jelaskan ini cup sealer yang otomatis teman-teman, sudah canggih teman-teman. Jadi kita masukkan ini untuk cupnya atau gelasnya, kemudian nanti sealer ini akan menekan langsung dan akan bergerak teman-teman untuk cup pembungkusnya teman-teman. Nah, udah sangat jadi teman-teman ya, full otomatis teman-teman. Jadi sangat mudah sekali teman-teman cara penggunaannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan mau yang otomatis ataupun yang manual. Kalau yang manual kan kita cekrek dengan menggunakan tangan teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk mesin penggunaan cup sealer. Nah, selanjutnya itu adalah mesin continuous sealer teman-teman. Jadi mesin continuous sealer ini adalah merupakan mesin sealer yang banyak digunakan oleh industri tertentu teman-teman, di mana bahan termoplastik sangat disarankan untuk menggunakan mesin continuous sealer ini teman-teman. Sistemnya yang otomatis ini bisa sangat memudahkan kamu untuk membuat pengemasan teman-teman. Ada mesin continuous sealer yang bekerja secara horizontal ataupun vertikal teman-teman. Nah, kamu bisa pilih mana yang paling tepat dan mudah untuk digunakan untuk usahamu teman-teman. Jadi sesuaikan ya. Nah, penyegelan yang digunakan oleh mesin continuous sealer ini sangatlah tepat untuk kemasan makanan dan usaha yang sedang berkembang pesat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang produknya ini lagi banyak orderan, sebaiknya menggunakan mesin continuous sealer ini teman-teman, karena sudah otomatis dan lebih mudah serta mempercepat untuk produk teman-teman dikemas dalam jumlah banyak teman-teman. Nah, ini gambaran dari continuous sealer teman-teman. Jadi untuk mesinnya seperti ini. Kalau saya cek itu harganya itu ada yang 2.100.000, 2.300.000. Jadi ini masih lumayan terjangkau teman-teman, di bawah 2.500.000 lah teman-teman. Tapi wajib teman-teman pastikan disesuaikan dengan budget yang teman-teman butuhkan. Karena apa? Karena ini mesinnya itu kalau saya bilang itu benar-benar digunakan untuk produk yang benar-benar banyak teman-teman. Jadi jangan sampai kita beli mesinnya ini tapi produk kita masih sedikit orderannya atau mungkin belum sedang berkembang pesat. Sebaiknya gunakan dulu mesin-mesin yang lebih murah teman-teman, seperti hand sealer ini teman-teman. Nah, saya akan jelaskan secara video teman-teman bagaimana penggunaan mesin sealer continuous ini ya. Jadi teman-teman wajib simak dan tonton ya. Nah, teman-teman ini mesin continuous sealer horizontal teman-teman. Jadi kita lihat ini bentuknya seperti ini, gambaran dari mesin sealernya teman-teman. Jadi ini full otomatis oleh sistem teman-teman ya. Beda sama hand sealer. Kalau hand sealer kita harus menggunakan tangan, kalau food sealer kita menggunakan kaki teman-teman. Nah, kalau ini continuous sealer itu dia langsung bergerak terus teman-teman. Jadi sudah otomatis teman-teman. Nah, ini bentuk gambarannya. Jadi teman-teman, biasa ini digunakan untuk pabrik-pabrik atau produk UMKM yang sudah banyak orderannya teman-teman ya. Ini biasanya karena ribuan per hari. Nah, cara menggunakan untuk mudah teman-teman. Jadi tinggal ditidurkan aja produknya, masukkan secara horizontal. Nah, maka mesin akan otomatis menutup kemasan yang kita miliki dari produk kita teman-teman. Sangat mudah dan sangat gampang teman-teman ya. Dan selanjutnya teman-teman adalah yang kelima adalah vacuum sealer teman-teman. Jadi tahu nggak sih kalau udara ini ternyata sangat berpengaruh terhadap kesegaran dan ketahanan produk teman-teman. Oleh karena itu ada banyak banget nih produk yang menjaga tekanan udara yang ada di dalam kemasannya. Nah, makanan basah seperti kue basah atau daging dan ikan ini hingga produk sejenisnya rentan banget nih ternyata sama udara teman-teman. Maka nggak jarang nih olahan-olahan makanan yang cepat basi banyak yang menggunakan vacuum ini supaya lebih awet teman-teman. Nah, vacuum sealer ini jadi jenis sealer
yang fungsinya cukup beda dari yang lain. Kalau mesin yang sebelumnya hanya bisa merekatkan kemasan tanpa tahu bagaimana cara. Nah, dengan mesin vacuum sealer ini, jadi kemasan ini bagaimana udara yang ada di kemasan itu bisa bertahan, teman-teman. Nah, mesin vacuum sealer ini justru menghisap semua udara yang ada di dalam kemasan ini, teman-teman. Jadi dihisap terlebih dahulu di dalam kemasannya supaya makanan atau produk yang dikemas itu menjadi lebih awet, teman-teman. Nah, ini gambaran dari mesin vacuum sealer, teman-teman. Untuk bentuknya seperti ini, teman-teman. Dan harganya ini saya cek itu ada dari 200, 300, 400, teman-teman. Jadi masih di bawah 500-an, teman-teman. Dan teman-teman silahkan beli vacuum sealer ini jika produk teman-teman ini merupakan produk basah, teman-teman. Ini ada contoh gambarnya, ada sosis, ada daging, ada sayuran. Nah, ini wajib menggunakan vacuum sealer, teman-teman, karena supaya tidak ada udara di dalamnya, teman-teman. Dengan menghilangkan udara di dalam produk tersebut, maka produk tersebut akan menjadi lebih awet, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan juga dengan menggunakan video dari bagaimana menggunakan vacuum sealer. Yuk kita simak videonya, teman-teman. Nah, ini bentuk dari vacuum sealer ekonomis, teman-teman. Saya akan review dari produk Nankai, teman-teman. Jadi produknya seperti ini untuk mesinnya. Teman-teman silahkan nanti dibuka untuk produknya. Ini isinya itu ada plastiknya, kemudian ada vacuum sealernya, teman-teman. Jadi ini saya contohkan bagaimana kita menggunakan mesin vacuum sealer, teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah beli, caranya itu bisa lihat aja di dalam kotaknya, teman-teman, pasti ada petunjuk penggunaannya. Nah, tapi akan saya jelaskan secara sekilas. Jadi teman masukkan bahan atau benda yang ingin divakum ke dalam plastik, teman-teman. Masukin nih plastiknya. Nah, plastiknya sendiri ini biasanya itu sudah ditentukan, teman-teman, untuk plastik yang menggunakan vacuum sealer, teman-teman. Jadi nggak sembarang plastik, teman-teman ya. Nah, yang pasti colokan kabel vakum pada listrik, dan jika indikator hijau, vakum siap untuk digunakan, teman-teman. Jadi nanti di dalam sini silakan teman buka kunci lock di samping kanan kiri, karena ini untuk menekan, teman-teman. Jadi nanti akan ada sistem penyedotan udara yang ada di dalam kemasan yang akan teman-teman vakum. Nah, ini contoh, teman-teman ya. Saya masukkan ini produknya, kemudian kita lihat plastiknya, kita cek ya, teman-teman ya. Ini terbuka dan kita masukkan ke dalam vacuum sealer, kemudian kita tekan. Nah, setelah kita tekan, kita kunci kanan kiri ya, teman-teman. Pastikan nih jangan sampai ada yang terbuka kanan kiri, karena nanti ini akan menjadi kunci untuk menyedot. Nah, ini teman-teman. Jadi secara perlahan ini vacuum sealer ini sekali prosesnya itu selain dia merekatkan, dia juga menyedot udara yang ada di dalam kemasan plastiknya, teman-teman. Jadi benar-benar sangat mudah sekali, teman-teman, penggunaannya. Cuma emang posisinya untuk produk-produknya yang wajib teman-teman lakukan adalah produk-produk basah, teman-teman, ya, seperti daging, kemudian ada sayuran. Nah, ini bisa menggunakan produk vacuum sealer ini, teman-teman. Nah, setelah itu kita buka, tarik ya, teman-teman, bagian atasnya supaya udara terbuka. Kemudian kita buka di samping kanan kirinya dan kita lihat. Oke, sudah jadi, teman. Jadi sealernya ini sudah tertutup rapi, teman-teman, untuk kemasannya. Oke, teman-teman, itu beberapa mesin sealer yang saya jelaskan di video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman dan bisa bermanfaat untuk teman gunakan dalam menentukan atau memilih jenis sealer yang akan teman gunakan dalam produk teman-teman. Semoga bermanfaat, teman-teman ya. Jangan lupa mau di-subscribe, like, serta di-share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Jangan lupa silahkan tonton video-video dari Ritz Harahilari yang lainnya tentang ilmu bisnis dan juga tentang legalitas usaha di video saya ini, teman-teman. Terima kasih atas menontonnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.